Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wilhelmina Johanna Tahuk dengan NIM 211100085, kelas A, Program Studi Sistem Informasi. Baik, di video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu tentang view, di mana ini merupakan tutorial view part yang kelima ya. Jadi di sini kita akan membuat display tabel dinamis, di mana ini pada bagian pasien. Jadi di bagian riwayat rekam medis ya. Jadi di rekam medis, jadi kita akan mendisplay tabel dinamis dari riwayat rekam medis pasien yang sementara melakukan login tersebut. Jadi dia contohnya itu pasien yang ingin login dan dia ingin melihat riwayat rekam medisnya, berarti kita displaynya itu di sini ya. Jadi di sini kita akan terlebih dahulu kita bagi kolom, di mana di sini kita akan buat display tabel dinamisnya, dan di sini kita akan buat untuk formnya. Jadi kita bagi dua ya. Nah, jadi di bagian sini kita akan buat pertama yaitu kita bagi kolom dulu ya. Jadi di bagian pasien, kita ke user interface-nya dulu di bagian riwayat rekam medis.php. Nah, di sini kita akan buat script untuk bagi kolomnya. Jadi di sini kita ketikkan div, ini kelasnya itu di sini row. Ini row ya. Ini row. Di sini div tutup. Div tutup. Oke, selanjutnya di dalam sini kita buat kolomnya. Kita bagi kolomnya di sini. Kolom yang pertama ini kita kasih 4. Nah, ini kita div tutup. Nah, ini kolom yang kedua ini kita kasih 8 ya. Jadi total semuanya itu ada 12. Ini 8. Oke. Setelah sudah di sini nanti kita akan hubungkan untuk display tabelnya. Jadi kita akan mengerjakan displaynya itu pada folder pasien di bagian view pada riwayat rekam medis. Nah, oke, sekarang kita ini saya save dulu. Sekarang kita ke database-nya dulu. Kita lihat riwayat rekam medis. Di bagian database di ini riwayat rekam medis. Nah, ini ada, kita lihat di strukturnya saja. Nah, ini ada banyak ya. Jadi kita akan tampilkan data-data yang ingin kita tampilkan di riwayat rekam medis itu, kita tampilkan beberapa data saja ya. Kita tidak bisa menampilkan semuanya. Jadi di sini mungkin kita tampilkan yang pertama pastinya harus ada ID rekam medis dari pasien tersebut. Untuk pasien tidak usah karena dia nanti untuk di detailnya itu pasiennya kan sudah, yang bagian loginnya itu kan sudah kita tampilkan di sini ya. Nah, ini nama pasiennya. Oke, kemudian di sini mungkin kita akan tampilkan ID rekam medis, tanggal pelayan, kemudian pasien tersebut periksa di poli mana, oleh dokter siapa, kemudian di sini ini ID karyawan perawat pemeriksa ya. Di sini kemudian ini tidak usah, ini nanti di detailnya. Status perawatnya. Nah, ini status perawatannya dan juga metode pembayarannya. Jadi mungkin kita tulis di notepad dulu apa saja yang ingin kita tampilkan di bagian sini ya. Di bagian sini, jadi yang pertama kita ingin tampilkan ada ID rekam medis. Oke. Kemudian ada tanggal pelayanan ya. Tanggal pelayanan. Oke, setelah itu ada poli. Jadi ada ID poli. Berarti di sini nama poli. Kemudian ada ID karyawan dokter. Kemudian nama dokter. Setelah itu kita langsung di status perawatan ya. Status perawatan.
sama metode pembayaran. Oke. Setelah sudah, kita buat query-nya di SQL ini. Kita tutup dulu. Kita buka ulang. Jadi ini masih loading ya. Jadi oke, ini loadingnya masih agak lambat sedikit. Oke. Kita tunggu ya. Kita tunggu dulu. Oke. Sabar ya, masih loading. Atau kita buka langsung di sini saja. Di bagian PHP adminnya di sini ya. Oke, di bagian rekam medis ya. Tadi kan kita sudah tentukan apa saja yang ingin kita gunakan atau kita tampilkan data-datanya. Jadi kita ke SQL, kita langsung saja buat query-nya di sini. Jadi kita select, kita tampilkan yang pertama, kita lihat di sini ada ID rekam medis ya. Jadi di sini ID rekam medis ada di tabel rekam medis. Jadi rekam medis titik ID rekam medis. Oke, kemudian ada tanggal pelayanan sama poli ya. Oke, berarti tanggal pelayanan ada di tabel rekam medis. Oke, tabel rekam medis titik tanggal pelayanan. Oke, setelah itu di sini ada ID poli. Nah, ID poli ini kan ada di tabel rekam medis, jadi kita tampilkan. Kita tidak bisa menampilkan ID poli yang ada di poli, tabel poli, tapi kita harus tampilkan yang foreign key yang ada di tabel rekam medis. Jadi, tabel rekam medis titik ID poli. Nah, kemudian kita tampilkan nama poli. Jadi, poli titik nama poli. Oke. Setelah itu kita tampilkan ID karyawan dokter dengan nama dokter. Oke. Berarti ID karyawan dokter ada di tabel rekam medis. Jadi rekam medis kita tampilkan foreign key-nya ID karyawan dokter. Oke, ini kemudian di sini kita tampilkan nama karyawan. Jadi karyawan nama dokter ya. Titik nama. Oke. Setelah itu kita tampilkan apa lagi? Status perawatan dengan metode pembayaran. Berarti di rekam medis titik status perawatan. Oke. Kemudian di sini di rekam medis titik metode pembayaran. Kita lihat di sini. Oke. Di mana query semua ini dia berasal dari tabel rekam medis, poli dengan karyawan. Berarti rekam medis, poli, karyawan. Oke. Where, di mana ketiganya berrelasasi, kita lihat rekam medis dengan poli. Rekam medis dengan poli itu pada ID poli. Jadi, rekam medis titik ID poli itu sama dengan di tabel poli titik ID poli. Oke, koma
Di sini rekam medis dengan karyawan itu pada ID karyawan ya. Nah, berarti di sini, oh iya, ini N, rekam medis, titik, ID karyawan dokter, berarti sama dengan di tabel karyawan, titik, ID karyawan. Nah, ini tidak bermasalah ya, ID karyawan dengan ID karyawan dokter, karena perbedaan di nama saja. Intinya itu sama ya, ID karyawan semua. Oke, ini kita sortirnya itu berdasarkan tanggal pelayanan ya. Jadi kita order by, di sini tanggal pelayanan ada di tabel rekam medis. Jadi rekam medis titik tanggal pelayanan. Nah, di sini kita pakai DSC titik koma. Nah, coba kita go atau kirim. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Nah, ini status perawatannya itu tanggal. Oke, berarti di sini dia surat selesai perawatan. Oh, berarti ini tanggal. Nah, di metode pembayaran ini, pada saat nanti kita munculkan di displaynya itu, karena nanti pasien bisa melihatnya, jadi mungkin kita harus perjelas lagi. Jadi kita lihat yang 0 ini pembayarannya apa, yang 1 ini pembayarannya apa. Jadi mungkin saya lihat di sini dulu ya. Di sini di tabel rekam medis ya. Oke, rekam medis ini. Rekam medis ini kalau jenis perawatan 0 itu untuk yang rawat jalan, berarti kita buat yang rawat jalan itu, atau kita buatnya di sini untuk 0 itu kita kasih dia, atau yang 0 kita kasih cash. Ada yang jadi metode pembayaran itu ada dua, ada yang tunai, ada yang transfer. Jadi kita buat di sini ada yang tunai ya. Jadi kita misalkan di sini 1 ini tunai, 0 ini kita kasih transfer. Jadi kita mungkin tambahkan query lagi di sini. Jadi di bagian ini kita pakai kondisi ya. Jadi kondisi jika metode pembayarannya itu 1, maka dia tunai. Kalau jika tidak 1, berarti dia transfer. Berarti di sini kita tambahkan kondisi di metode pembayaran ini, kita tambah di sini. Jadi if buka kurung metode pembayaran yang ada di tabel rekam medis ini sama dengan 1, tanda kutip 1, maka dia akan tampilkan tunai. Kalau tidak, maka dia transfer. Oke, ini tutup. Nah, seperti ini. Coba kita ulang. Nah, berarti dia seperti ini. Oh iya, kita lupa. Ini harus disimpan pada metode pembayaran. Oke, kita klik go ulang. Nah, berarti dia seperti ini. Oke, sekarang kita akan membuat display tabelnya. Jadi kita ke folder kita buat di view, di riwayat rekam medis ini, kita masukkan script display tabel dinamisnya. Jadi di sini kita ambil scriptnya di sini. Kita ambil script display tabel dinamis. Ini ya scriptnya. Kita Ctrl A, kita copy semua, kita letakkan di sini. Nah, di view ya. Nah, oke, setelah sudah di sini judulnya itu kita tampilkan berdasarkan yang kita buat di query tersebut ya. Berarti di sini ada ID rekam medis, ada tanggal. Berarti yang pertama kita kasih nomor dulu. Nomor. Di sini ada ID rekam medis ya. ID rekam medis. Oke, berarti setelah ini kita tampilkan apa lagi? Tanggal pelayanan ya.
Oke, berarti di sini tanggal pelayanan. Oke, setelah itu tanggal pelayanan ada apa lagi ya? Kita lihat di sini ada poli. Berarti di sini kita langsung saja ketikkan poli ya. Oke, setelah itu di sini kita tambahkan dokter. Berarti di mana ya? Di sini kita tambahkan dokter. Kita langsung saja dokter ya. Untuk ID-nya itu tidak usah. Nah, selanjutnya di sini status perawatan dengan metode pembayaran. Berarti di sini status perawatan. Ini juga metode pembayaran. Oke. Setelah sudah ini aksi untuk ubah hapus. Oke, sekarang kita ke query-nya. Jadi di sini untuk kita tampilkan select bintang from, kita ambil query yang tadi sudah kita buat di sini ya. Jadi kita ambil dari sini sampai sini, copy, kemudian kita letakkan di sini ya. Oke. Kemudian di sini kita setelah sudah tampilkan di sini kita panggil berdasarkan yang judulnya tadi ya. Berarti nomor di sini kita panggil di sini variabel nomor, ini plus increment ya atau increment. Berarti di sini variabel nomor ini dia sama dengan 1 titik koma. Oke, selanjutnya di sini ada ID rekam medis ya. ID rekam medis. Oke. Setelah itu di sini tanggal pelayanan kita lihat di sini. Tanggal pelayanan itu huruf kecil semua ya. Oke. Berarti di sini tanggal pelayanan. Oke. Setelah tanggal pelayanan di sini kita tampilkan nama polinya. Berarti nama polinya itu dia ketiknya itu huruf menggunakan nama poli ya. Berarti di sini nama poli. Oke, setelah itu di sini kita tampilkan nama dokternya itu dia menggunakan nama saja ya. Setelah itu status perawatan dan metode pembayaran. Nah, berarti di sini status perawatan. Oke, di sini. Oke, berarti setelah sudah kita buat displaynya, kita save. Kita ke user interface, kita panggil di sini ya. Di sini ini lebih kecil tanda tanya, kita pakai include. Di sini dia berada, berarti dia keluar dulu, dia ke view, kemudian dia ke riwayat rekam medis.php. Di sini titik koma, tanda tanya lebih besar. Oke, kita save, kita refresh di sini ya. Oke, nah, oke di sini dia terlalu kecil. Jadi di sini seringnya kita kasih dia ini 8. Berarti kita ubah di sini. Ini 8, berarti yang ini kita kasih 4. Oke, kita save ulang. Kita refresh. Nah, dia seperti ini ya. Jadi di sini ada rekam medis, tanggal pelayanan, metode pembayaran. Oke. Ini metode pembayaran. Dia dalam bentuk tanggal. Kita lihat dulu. Metode pembayaran jika rekam medis. Kita lihat di sini. Kok bisa dia 1? Kita ambil kembali query ulang.
kita copy ulang atau kita go ulang dulu. Ini munculnya metode pembayaran S, metode pembayaran. Nah, ini sudah betul ya. Atau kita ambil script yang ini. Oke, kita ambil yang ini, kita copy, kita letakkan dia di sini. Oh iya, ini saya belum ganti. Makanya di dalam bentuk isinya itu tangga sernya kan dia metode pembayaran. Kita save, kita refresh ulang. Nah, berarti dia di sini. Nah, di sini ya. Transfer, tunai, transfer. Nah, sekarang kita lihat di sini poli dokternya ini dokternya ini. Oke, sekarang dia bagaimana kalau di sini status perawatannya itu dia masih rawat inap ya. Berarti seperti tanggalnya itu 0. Tanggalnya itu 0. Semacam kita kasih 0 dia kosong. Jadi di sini ya, di bagian mana? Di sini di rekam medis. Di status perawatannya ini dia itu semacam dia masih dirawat inap, berarti kita kasih 0 dia di sini. Contohnya kita kasih 0 dia di sini. Nah, kita kasih dia 0. Berarti dia harus 0 ya. Oke, ini ada salah. Nah, oh iya, berarti kita belum, dia harus diisi. Berarti kita belum buat dia 0 di status perawatan. Berarti kita ke struktur di sini, struktur. Oke. Nah, di bagian status perawatannya mana? Status perawatan ini kita harus kasih dia 0 di sini. Nah, di sini dia 0 supaya pada saat ini kita save dia seperti apa? Mana di rekam medis jenis perawatannya. Nah, dia 00. Jadi pada saat ini di bagian mana? Berarti kita kasih dia 00 saja. Di sini ini juga 0. Jadi 00, ini 00, 00. Oke, ini tidak bisa ya. 00, strip 00, 00. Nah, dia seperti ini. Kok tidak bisa? Padahal dia sudah kan di sini dia sudah apa ya? Jadi coba kita refresh di sini. Nah, di sini ada 2 yang 00. Nah, bagaimana di sini status perawatannya itu kalau 00 ini kita ganti atau kosong ya. Bisa dikatakan dia 0. Kita ganti dengan dia itu sementara dalam perawatan atau sedang dirawat. Berarti di status perawatan ini kita harus ubah lagi atau kita harus tambahkan lagi. Supaya kalau dia 0, berarti dia sedang dalam perawatan atau sedang dirawat. Berarti di display ya, kita di display di status perawatan ini. Oke, berarti kita harus tambahkan kondisi lagi. Berarti kita kembali ke query yang tadi. Nah, query ini yang tadi kita buat. Kita oke. Di sini. Nah, kita ke status perawatan mana? Status perawatan. Metode mana ya status perawatan? Oh iya, ini. Status perawatan ini jadi berarti kita tambahkan kondisi if ya. Jadi oke, berarti kan di status perawatan ya. Di status perawatan ini kan
Di sini ada yang 00, berarti kita harus mengubahnya dulu. Berarti di query yang tadi, kita kembali di query. Di sini kita buat kondisi, berarti kalau jika di sini status perawatan yang ada di rekam medis ini dia sama dengan, kita katakan dia 00 stripe 00 stripe 00, ini dia sama dengan 00 ini, maka dia akan tampilkan dalam perawatan. Nah, kalau tidak maka dia tampilkan tanggal ya. Berarti di sini kita kita pakai ini dulu. Nah, di sini kita ambil yang ini. Kita ambil yang ini, dia tampilkan ini. Kita coba pakai yang ini. Oke, setelah itu tutup. Nah, berarti kita go ya. Go. Oh iya, ternyata lupa. Di sini dia harus disimpan as status perawatan. Nah, berarti kita simpan. Nah, berarti kita lihat dulu di sini. Oh iya, dia tidak usah pakai tanda kutip lagi. Nah, dia seperti ini. Berarti kita klik go. Nah, berarti yang kalau 00 itu dia munculnya itu seperti ini. Berarti coba kita tambahkan lagi di bagian sini ya. Tidak bisa ya. Oh, tidak bisa. Ini. Oke, hanya ubah saja. Tidak bisa. Oh, bisa. Di status perawatan ya. Coba saya kasih 00 00 00. Oke. Ini ya. Nah, ini. Berarti di sini ya. Di sini kita go ulang. Nah, berarti ada 3 yang dalam perawatan. Oke, setelah sudah ini dalam perawatan, berarti di sini status perawat yang kita panggil yang di sini dia harus selesai perawatan. Berarti dia tanggal selesai. Dia harus muncul itu tanggal selesai, maka sehingga di sini kita ganti dengan selesai perawatan. Dia kan munculnya tanggal. Nah, ini tetap nanti kita save. Kita refresh di sini ya. Nah, dia muncul itu selesai perawatan. Berarti ini query-nya sudah betul ya, yang tadi kita coba itu. Ini sudah betul, berarti kita ambil ini query ulang. Kita copy, kemudian kita letakkan ulang di sini. Letakkan query ulang di sini. Oke, kita save, kita jalankan ulang di sini. Nah, berarti di sini dalam perawatan yang ada berapa ya? Ada rekam medis 14, 4 dengan 8. Oke, selanjutnya di sini kita kasih long date dulu untuk tanggal pelayanannya juga. Berarti kita ke sini ya. Tanggal pelayanan ini kita hubungkan dengan atributnya, berarti LDate di sini dia oke, sama di status perawatannya. Status perawatan juga dia harus LDate di sini. Oke. Jadi kita save, coba kita refresh di sini. Nah, ini dia sudah muncul kan tanggal. Wah, kenapa dia bisa begini ya? Yang dalam perawatan berarti di sini dia tidak bisa tuh. Oke, sabar. Oke, mungkin kita lihat dulu, mungkin ini kita hapus tahan dulu ya.
Di sini kita jangan letakkan dulu. Nah, di nama ini kita pakai name untuk coba inputan, atau kita oke, ini tidak apa-apa ya. Oke, ini harus login ulang. Oke, di sini ya. Ini nama. Nah, kalau untuk nama ini, kalau yang ada nama gelarnya itu dia tidak usah menggunakan nama ya. Berarti di sini tidak usah. Nah, sekarang kita lihat. Yang login ini kan Kenan. Nah, Kenan bisa riwayat rekam medisnya itu sebanyak ini. Seharusnya kan ini ada kesalahan. Seharusnya kan harus tampil itu riwayat rekam medis dari Kenan saja, bukan dari ini, kayaknya mungkin dari yang lain juga ini. Berarti ini kita ada kesalahan, ada kekeliruan. Berarti di sini kita harus tampilkannya itu hanya miliknya si yang pelogin ini, atau yang user, si pengguna yang sementara login ini riwayatnya, bukan semua. Berarti ini ada kesalahan. Jadi coba kita log out, kita login ulang. Ini kita login ulang ya. Kita login ulang di sini. Kita ke rekam medis. Nah, seharusnya kan tidak sebanyak ini kan. Kita lihat di sini riwayat rekam medisnya. Dia ada berapa ya? Di sini pasien nama Kenan ini dia ID pasiennya 1. Berarti di rekam medis kita lihat ID pasien yang 1 ini 4. Dia di rekam medis 4. Hanya rekam medisnya itu di 4. Nah, sedangkan di sini ada rekam medis yang tampil hampir semua 1 sampai yang 15. Seharusnya yang ini saja yang tampil, ID rekam medis 4. Berarti kita harus mengubah atau menambahkan query lagi di sini. Berarti kita ke bagian ini, kita tambahkan query lagi di bagian mana ya? Kita tambahkan query di sini, dimana di sini kan ada ID pasien. Di situ ada ID pasien ya. Berarti di sini mana ya? Oke, di sini di rekam medis kan ada ID pasien. Jadi di sini kita tambahkan n rekam medis, tabel rekam medis itu titik ada ID pasien. Nah, Kenan ini kan ID pasiennya itu 1, jadi kita contohkan dulu dia sama dengan 1, maka kita klik kirim. Nah, dia hanya munculnya itu yang ini saja, tapi tadi muncul ada banyak, berarti ada kesalahan. Oke, berarti kita ambil ini kita copy, kita letakkan di sini dulu. Nah, sekarang di sini dia tidak bisa, ID pasien itu tidak bisa tampilkan 1. Dia harus dalam bentuk satu variabel yang berisi nama dari pasien tersebut. Nah, sekarang kita lihat atau kita save dulu, kita coba dulu di sini. Nah, dia munculnya kan hanya ini saja untuk Kenan Lopez, riwayat rekam medis pasiennya itu ini saja. Nah, berarti di sini kita harus buat lagi sebuah script ya, dimana dia harus menampilkan nama pasien berdasarkan sebelumnya sudah kita buat itu variabel session, yang dimana itu berisi, kita buat variabel session. Berarti di sini ini kita contohkan, berarti dia harus tampilnya itu di sini ya, variabel sessionnya. Oh iya, ini kan sudah untuk
Oke, berarti di sini tidak mungkin kita pakai query-nya itu ID pasien sama dengan 1. Berarti pada saat mereka login, berarti yang tampil riwayat rekam medis dari ID pasien 1. Berarti kita harus buat satu fungsi atau script cari tabel cari apa ya, dia punya scriptnya, cari data di tabel lain ya. Jadi kita ambil script ini, kita letakkan karena dia di depannya user interface-nya, berarti kita taruh di user interface-nya di bagian atas sini. Nah, kita buat tag PHP-nya dulu di sini ya. Nah, berarti kita akan letakkan script-nya di sini. Berarti kita ambil script cari data di tabel lain, kita copy, ambil yang ini, kita copy ini, kemudian kita letakkan di sini ya. Nah, ini kita hapus saja. Oke. Nah, di sini kan dia ingin menampilkan ID pasien ya. Karena ID pasien berarti berdasarkan yang pasien yang login. Nah, itu kapan itu sebelumnya itu di video-video yang sudah saya buat itu kita panggil yang si pelogin ini berdasarkan variable session username pasien ya. Berarti di sini MySQL query-nya itu select. Di sini kita tampilkan ID pasien dari tabel pasiennya. Berdasarkan email ya kita tampilkannya. Berarti where email di sini coba kita pakai variabel session di mana berisi username underscore pasiennya. Nah, dia seperti ini. Berarti kita save, coba kita jalankan. Nah, ini error, ada kesalahan. Berarti di sini kita pakai tanda kutip, kemudian dia ini, kemudian di sini juga dia titik. Kita save. Nah, ini tidak bisa. Oke, nah ini mati. Berarti sabar, kita Ctrl Z dulu. Berarti ini ada salah di bagian dia variabel. Oke, mungkin ini salah juga. Berarti ini kita hapus. Kita coba panggil ya. Kita coba panggil di sini echo. Di sini kita panggil variabel sessionnya dulu. Kita panggil variabel session, isinya itu betul email atau tidak pasien ya. Ini kita hapus dulu ya. Ini kita hapus dulu. Kita save di sini, kita refresh. Nah, ini betul email kan? Berarti ini ada yang keliru. Berarti kita harusnya panggil, kita Ctrl Z di sini. Berarti di sini kita harus gantinya itu variabel pasien dia sama dengan variabel session username-nya. Berarti di sini dia like di sini variabel pasien. Nah, kemudian di sini dia hasilnya itu dia harus tampilkan ID pasien. Nah, di sini berarti jika data tidak pasti ditemukan, berarti kita hapus ini. Kemudian di sini, oke, sabar. Di sini ya. Nah, di sini kita ganti dengan variabel ID pasien. Berarti dia sama dengan ini. Nah, berarti kita panggil yang variabel ID pasien ini. Oke,
kita save dulu. Coba kita ganti di view ini ya. Berarti tanda kutip variabel ID pasien. Kita save, coba kita jalankan. Nah, ini sudah berhasil kan? Oke, ini langsung berhasil ya. Berarti di sini dia hasil itu ID pasien. Oke. Oke, sekarang mungkin coba ya kita ini skripnya sudah betul kan? Oke, berarti di sini variabel pasien ini dia berisi variabel session yang dimana ada username pasien. Jadi pada saat kita panggil datanya itu kita panggil query-nya itu select, kita akan tampilkan ID pasien dari tabel pasien berdasarkan email yang like variabel pasien yang berisi username pasien atau email dari pasien tersebut. Nah, dimana nanti hasilnya itu kita akan tampilkan variabel ID pasien yang berisi ID pasien dari ini. Berarti coba kita pakai variabel pasien, atau jangan sampai dia juga betul. Variabel pasien kita save dulu di sini. Nah, ini tidak ada, berarti ini tidak betul. Dia harus hasilnya itu yang berisi ID pasien. Nah, ini dia munculnya seperti ini kan. Berarti yang di bagian mana? Oke. Di bagian ini kita ganti dengan pasien. Jadi berdasarkan email dari pasiennya yang berisi username pasien, yang dimana nanti ditampilkan ID pasien. Oke. Di sini mungkin kita tambah, kita ubah datanya, takutnya ada yang sama di fungsinya, di atribut global. Jadi kita pakai data 1, di sini juga data 1, ini juga data 1, dan ini 1, ini juga 1. Jadi supaya kita buat beda saja ya, untuk jaga-jaga. Nah, ini ada kesalahan di variabel 6. Oh, ada error. Pasien. Oh ya, ini harusnya kan pasien. Nah, dia seperti ini ya. Oke, berarti sudah ya. Nah, di sini usernya atau ini riwayat rekam medis dari yang Kenan Lopez ini. Oke, berarti sekarang sudah. Nah, di sini dia tampilkan nomor ID rekam medisnya 4, tanggal pelayanan itu tanggal 17 Maret, dia di poli penyakit dalam oleh Dr. Marcelinus Wijaya. Dia selesai perawatannya itu atau dalam perawatan sementara ya, berarti sementara. Nah, sekarang, bagaimana dia mengetahui kalau dia ini jenis perawatannya apa? Rawat jalan atau rekam rawat inap? Berarti kita harus tambahkan lagi di sini ya. Di view-nya kita harus tambahkan lagi di sini, dia harus jenis perawatannya. Nah, di sini kita lihat di sini di mana ya? Di sini jenis perawatan. Nah, kita lihat di sini. Di sini saya buat untuk kalau jenis perawatan 0 itu dia rawat jalan, sedangkan kalau yang 1 itu dia rawat inap. Berarti jenis perawatannya. Berarti di sini kita masukkan lagi dia jenis perawatan, berarti kita tambahkan lagi di sini. Di sini dia jenis perawatan. Ini jenis perawatan. Berarti di query ini kita tambahkan lagi untuk script query jenis perawatannya. Dia tampilkan data jenis perawatan. Berarti di sini jenis perawatan ini kan ada di tabel rekam medis. Berarti rekam medis titik jenis perawatan. Nah, kita lihat di sini ya. Tadi kan sudah saya jelaskan kalau 0 ini saya buat untuk yang jenis perawatan itu rawat jalan.
kalau satu itu dikatakan dia rawat inap. Berarti kita tidak mungkin menampilkan display tabel datanya itu 0 dengan 1 kan. Berarti kita harus tambahkan query-nya dengan kondisi if yang sama seperti di status perawatan dengan metode pembayaran. Berarti di sini kita tambahkan if jika jenis perawatannya itu 1, ini dia rawat inap ya. Ini rawat inap. Kalau tidak dia rawat jalan. Rawat jalan. Nah, ini dia disimpan pada jenis perawatan. Oke, kita save, coba kita jalankan di sini. Nah, berarti ini dia rawat inap ya. Dia rawat inap karena dalam perawatan. Oke. Di sini dia rawat inap. Kalau dia rawat jalan berarti kita coba keluar. Kita tes di database lain. Nama pasien lainnya. Kita tes di 5 ini ya. 5 ini Desi Maria 08. Kita mencoba saja. Di sini Desi Maria @gmail.com, ini kita kasih dia 08. Ini kita lihat riwayat rekam medisnya. Nah, dia ini dia rawat inap. Oh iya, ternyata nanti kita ganti dia dalam perawatannya. Tapi kan itu sebagai contohnya, nanti baru kita ganti. Oke, ini username yang login. Oke, berarti sudah ya. Berarti dia sudah sudah sesuai. Nah, sekarang setelah sudah, di sini kan Kenan Lopez. Nah, jenis perawatan itu rawat inap. Bagaimana kalau dia di... Oke, ini sudah ya. Berarti di sini sudah. Oke, sekarang ini berarti sudah ya. Kita sudah tampilkan. Nah, sekarang saya ingin tabelnya itu dia ukurannya itu kecil. Data judul-judulnya dengan isinya juga. Supaya jangan terlalu besar. Berarti kita tambahkan small di sini. Small di sini berarti kita ambil ini, kita copy, letakkan di sini juga, di sini juga, di sini juga, di sini, di sini, dia di sini juga. Berarti nah, sekarang untuk small tutupnya di sini. Small tutup. Berarti di sini ya. Di sini, letakkan di sini. Kemudian di sini juga. Oke, di sini. Kemudian di sini juga. Oke, di sini. Oke, di sini juga. Oke, di sini juga. Oke, di sini. Oke, ini di sini dan di sini. Oke, kita save, coba kita lihat. Nah, dia sudah seperti ini kan. Oke, berarti sudah selesai review. Kita buat tabel display datanya itu pada pasien di riwayat rekam medisnya seperti ini hasilnya. Mungkin hanya itu saja yang saya ketahui dari membuat tutorial view, di mana pada kita display data pada riwayat rekam medis di bagian pasien ya. Nah, mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan selama proses pengucapan dalam proses pengerjaan
dalam proses penjelasan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.